ABK, saya ingin memberikan pencerahan mungkin atau pengetahuan terkait peluang apa saja kira-kira jika kita kepingin bekerja di sektor maritim. Atau bagi sobat ABK yang mungkin saat ini masih galau, belum bisa menentukan pilihan ke depan itu apa saja yang kira-kira menarik untuk kita bisa berkarir, maka mungkin sektor maritim ini menjadi salah satu pilihan. Oke, kita mulai saja. Selama ini kalau kita bicara terkait sektor maritim, yang ada di benak kita pasti adalah ini, pelaut. Ya, itu ada gambar orang sedang pegang banyak tombol, kemudian yang di bawah sebelah kiri itu orang pada duduk di mesin yang besar gitu kan. Kemudian yang satu lagi orang sedang, yang sebelah kanan bawah itu orang sedang sibuk memperbaiki sesuatu terkait elektronik gitu ya. Nah, ini yang kira-kira pekerjaan yang umum yang dikerjakan di atas kapal. Tapi sobat ABK, tentunya selain daripada pekerjaan yang ada di laut ini, ada pekerjaan lain yang mungkin bisa sobat ABK lihat, dan siapa tahu ini juga menarik. Yang pertama adalah shipbroker. Shipbroker di sini saya bacakan, shipbroker adalah orang yang negotiate cargo rates between ship owner and charter who have cargo to ship, or arrange the best possible deal for the sale and purchase of vessel. Nah, kira-kira berarti shipbroker ini adalah salah satu penghubung atau broker gitu ya, antara pemilik kapal dengan pemilik barang, sehingga di situ nanti akan terjadi kesepakatan. Nah, apakah nanti kesepakatan itu berupa pengangkutan barang ataupun jual beli kapal, itu nanti tergantung dari diskusinya. Tapi si broker ini adalah orang yang menjadi broker lah ibaratnya, perantara antara orang yang memiliki kapal dengan orang yang memiliki kargo. Nah, mungkin nanti sobat ABK bisa mengecek lebih lanjut, mungkin bisa di internet atau mungkin di referensi atau mungkin dari YouTube yang lain. Selanjutnya adalah maritime lawyer. Di sini ada disebutkan, maritime lawyer renders legal advice to client on shipping finance, and other shipping related matters. Jadi pada intinya profesi maritime lawyer ini dia berkaitan dengan aspek legalitas, hal-hal yang terkait dengan sisi hukum maritim. Nah, itu nanti pekerjaan ini mungkin nanti cocok, siapa tahu dari sobat ABK ada yang mungkin kepingin mendalami lebih jauh terkait hukum maritim ini. Ada sekolahnya yang internasional punya, itu di IMLI, International Maritime Law Institute, itu ada di Malta, kalau memang mau serius mendalami. Pada intinya ini sebagai contoh, yang di sebelah kanan ini mau meminta bantuan hukum kepada maritime lawyer terkait misalnya dia ada kecelakaan di atas kapal, kemudian mungkin hak-hak gaji atau hak-hak hidupnya yang dijamin oleh konvensi internasional tidak terpenuhi, maka dia bisa berdiskusi atau meminta bantuan kepada maritime lawyer ini. Dan mungkin juga lebih luas lagi, misalnya konflik antara perusahaan dengan negara misalnya. Sebagai contoh, misalnya dulu
Exxon Valdez misalnya kan, kapal Exxon Valdez, dia ada menumpahkan minyak di lepas pantai Alaska Amerika. Nah itu BP Petroleum, perusahaan BP Petroleum itu melawan pemerintah Amerika Serikat. Nah itu pasti ada peran dari maritime lawyer di situ untuk menahi sisi dari hukumnya. Kita lanjutkan. Ini ada marine insurance atau claim executive. Jadi tugasnya dia adalah process and manage claim made on marine insurance policies for cargo, crew, hull, and other related protection and indemnity claims. Pada intinya, marine insurance itu ya bekerja di sektor asuransi. Asuransinya tidak main-main, bukan asuransi motor, asuransi mobil, bukan. Tapi ini adalah asuransi kapal. Kapal yang nilainya mungkin miliaran, beserta juga dengan kargo yang mungkin nilainya miliaran atau bahkan mungkin triliunan. Nah ini jika terjadi sesuatu kepada kargo atau muatan dan juga terjadi sesuatu dengan kapal, maka si claim eksekutif marine insurance ini yang akan handle itu. Prosesnya apakah dia sesuai atau tidak, apakah tidak terjadi human error di situ, apakah memang benar-benar faktor alam dan lain sebagainya, dia akan mengecek. Nah, di sebelah kanan ini beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang menawarkan asuransi kapal. Jadi memang kalau dilihat mayoritas memang perusahaan-perusahaan luar. Tapi tidak ada masalah sobat ABK. Jika sobat ABK memiliki kemampuan, ya kita anggap saja mungkin kemampuan berbahasa Inggris dan juga mungkin ada mengikuti kursus atau mengikuti sekolahnya atau mengambil jurusan asuransi mungkin khusus maritim, mungkin nanti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, selanjutnya shipping banker. Nah, sama halnya dengan beberapa yang di atas tadi, seperti asuransi tadi, ini shipping banker juga sama, bekerja di masalah keuangan juga. Dia memberikan alternatif pembiayaan. Jadi yang namanya usaha membuka atau jasa angkutan kapal ini kan pasti padat modal. Bisa jadi kalau seseorang atau individu atau bahkan mungkin perusahaan yang keuangannya kurang sehat, maka dia tidak akan bisa menjalankan jasa transportasi laut. Sehingga di sini dibutuhkan faktor pembiayaan di situ. Nah, seorang shipping banker dia harus mengerti benar mengenai jenis produk yang ditawarkan, bisnis proses yang ditawarkan atau yang ada di perusahaan-perusahaan pelayaran. Jadi dia bisa melakukan asesmen, mungkin dia bisa membaca laporan keuangan, dia bisa menilai apakah perusahaan ini dijalankan oleh manajer-manajer yang bertanggung jawab, ya istilahnya GCG-nya bagus atau Good Corporate Governance yang bagus. Nah, sehingga pada penilaian akhir maka si shipping banker ini dia memberikan approval untuk misalnya pemberian bantuan membeli kapal misalnya, atau membeli spare part, atau keperluan pembiayaan perusahaan pelayaran yang lain. Jadi tergantung daripada si konsumen atau si perusahaan pelayaran atau industri atau orang yang berkecimpung di maritim meminta pembiayaan seperti apa. Ini diberikan
keleluasaan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Oke, Sobat ABK, untuk video kita kali ini cukup. Mungkin akan kita sambung lagi dengan video-video yang lainnya. Jika Sobat ABK merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe, serta komen. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ABK.